Baik, kita akan belajar tentang pemuritan dalam komunitas sel. Ya, puji Tuhan, pemuritan dalam komunitas sel. Bahwa buku ini fokus kepada amanat agung dan pemuritan. Makanya pelajaran ini bagaimana kita mengkondak, menggerakkan, memimpin komsel supaya komsel ini berbasis ya di dalam pemuritan dan amanat agung. Kita tahu visi Gereja Bethel Indonesia kepengurusan sekarang ini adalah sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya besok ada pelajaran khusus tentang bagaimana kita menginjil dalam komunitas sel. Nah, tujuan utama komunitas sel adalah sebagai komunitas ilahi bagi orang percaya untuk dibentuk menjadi murid Kristus sejati. Tuhan Yesus tadi sekali lagi Matius 28, 18-20, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ada jiwa baru harusnya dimuridkan. Ada jiwa baru bukan jadi jemaat tertanam, bukan, tapi sungguh menjadi murid Kristus. Dan paling efektif sebenarnya memuridkan jiwa baru yaitu melalui komunitas sel. Di komunitas sel, orang percaya dibentuk menjadi murid Kristus sejati. Nah, bagaimana cara memuridkannya? Kita tahu ada istilah kata mentor. Nanti mungkin di beberapa bulan ke depan ya, coba info-info Departemen Pemuritan ikutin terus, update terus, karena kita akan melatih juga para trainer untuk bisa melatih bagaimana caranya pemuritan di dalam gereja lokal. Mungkin ada sekitar 9 pelajaran termasuk memuridkan anak muda. Nah, berbicara pemuritan dalam komsel, kita mesti tahu kata mentor itu memiliki makna secara rohani yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam sebuah proses mentoring atau pemuritan. Di dalam komsel, katakanlah kami menyebutnya gembala komunitas sel. Kenapa gembala? Tata gereja kita, Gereja Bethel Indonesia mengatakan bahwa GBI itu salah satunya ibadah komsel menjadi cikal bakal gereja lokal. Dan dimulai sebenarnya jemaat itu 12 orang ya, itu sudah dikatakan bisa menjadi perintisan untuk gereja lokal. Ketua, katakanlah yang kita sebut gembala komunitas sel, bukan hanya jadi pemimpin, tapi dia juga sekaligus mementor anggota atau staf komselnya. Nah, mari kita lihat kata mentor ini ya. Mentor yang pertama itu membapai, menjadi bapak rohani. Kata mentor ini dikatakan bahwa gembala komunitas sel harus jadi bapak rohani. Dia harus menjadi orang yang bisa menasehati, membimbing, yang bisa mengcovering semua anggotanya. Ada kesulitan apapun, anggota-anggotanya harus bisa cerita. Ada kesulitan apapun, anggota-anggotanya bisa mungkin mengeluarkan isi hatinya, unek-uneknya, curhat secara terbuka. Karena kenapa? Karena gembala komunitas sel adalah seorang yang menjadi bapak rohani bagi anggotanya. Yang ini, gembala komunitas sel harus edukatif. Dia harus bisa mengajar kebenaran firman Tuhan. Makanya di sini yang hadir menjadi peserta ya, gembala komunitas sel ya, pemimpin atau ketua komsel harus terus mengupgrade dirinya untuk bisa mengajar firman Tuhan. Jangan sampai anggota komunitas selnya pengetahuan Alkitabnya lebih tinggi malah daripada gembalanya. Kalau begitu sama aja orang buta menuntun orang buta. Kita harus upgrade terus, belajar firman Tuhan walaupun kita mungkin gak masuk sekolah teologi ya. Hari ini begitu banyak literatur yang kita bisa temui di internet, lihat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang doktrinnya tidak melenceng. Supaya kita ketika ditanya atau mengajar anggota komunitas sel kita tahu dan kita ngerti. Kemudian seorang mentor itu memberikan nasihat. Kalau anggota komunitasnya lagi mungkin butuh konseling atau lagi melenceng jalannya, gembala komunitas sel harus memberikan nasihat yang memulihkan dia, nasihat yang menguatkan.
Lalu ada keteladanan, role model. Saya lihat mentor saya dari dulu sampai hari ini, itu orang-orang yang penuh dengan keteladanan. Orang-orang yang memperlihatkan bukan teori, tapi sungguh-sungguh dalam kehidupannya itu menghidupi teorinya. Gembala komunitas sel tentunya harus menghidupi keteladanan Kristus. Nah, mari kita lihat mentor juga orisinil. Dia nggak pakai topeng, dia nggak menyembunyikan segala sesuatu kepada anggotanya. Kadang-kadang kita menjadi gembala komunitas sel, pingin mungkin jaga image, ya, jaga wibawa. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi yang maaf, saya ini dulu. Yang jadi persoalan adalah ketika mungkin hubungan yang dibina dengan anggota komunitas sel itu tidak tulus. Ini maaf contohnya, ketika anggota komunitas sel, ya, dia datang mungkin jalan kaki, kita pun aduh biasa aja sambutannya. Tapi kalau ada newcomer datang bawa mobil, apalagi mobilnya tanda kutip mobil-mobil mewah, kita pun bukan menunggu di rumah, tapi keluar dan menyambut dia sampai buka gerbang. Mentor itu harus orisinil, tidak bisa membeda-bedakan. Mentor itu harus tidak boleh munafik, tidak boleh egois. Orang yang saya mentor ketika mereka ke rumah, melihat saya apa adanya. Kalau di rumah makan teri ya makan teri, makan asin ya silakan aja asin. Kalau tidak berkata ya udah, karena orang jemaat datang, pekerja datang, anak mentoring datang, ya belilah steak, belilah mungkin rendang. Nah juga, kenapa? Karena dari situ mereka belajar bahwa saya ini memberikan orisinalitas. Mereka tidak melihat penampilan saya, tidak melihat apa yang saya makan, tapi melihat iman saya yang bisa saya transferkan pada mereka. Mentor harus punya yang namanya relasional. Tuhan Yesus itu manusia yang punya hubungan kepada semua orang. Anak kecil pun mendekat, dilarang sama murid muridnya, tapi Tuhan Yesus memarahi murid muridnya dan berkata, mereka lah nih yang tulus, yang punya kerajaan Allah. Relasional. Wanita Samaria dimenangkan di surga. Banyak berbicara dengan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta. Relasional harus dibangun dari gembala komunitas sel kepada anggotanya. Baru berikutnya, jadi mentoring sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan, di mana seorang mentor memiliki seorang inisiatif dan memiliki serta memimpin orang lain, sehingga orang lain tersebut di kemudian hari dapat menjadi maksimal dalam segala hidupnya. Gembala komunitas sel harus fokus, katakanlah punya 10 atau 12 atau 15 anggotanya. Harus menemukan seperti Tuhan Yesus dari 120, 70 mana yang 12-nya, mana yang leadership-nya nih lebih menonjol, mana yang mungkin bisa digerakkan menjadi pemimpin berikutnya, membuka komunitas sel bermultiplikasi. Karena mentor harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang dimentornya. Nah, dalam Alkitab ternyata pementoran itu ada, di mana Yesus juga mementor ke-12 murid, tapi namanya adalah discipleship, pemuritan. Ketika orang bertanya kepada saya, jadi yang benar yang mana? Sama aja, podo wae, sarupado, ya kan orang Batak. Yang penting prakteknya. Kadang-kadang orang Indonesia ini ya kenapa ya, maunya keren semua, adopsi dari dunia barat. Ya nggak apa-apa sih, juga banyak belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Tapi masalahnya kebanyakan teori, praktiknya kagak ada. Teori tahu, penuh di sini. Begitu praktek, tunggu dulu. Kalau ada pepatah mengatakan latihan lain, main lain, kita bingung. Ikut sana, ikut sini, prakteknya nggak ada. Mau namanya mentoring, mau namanya discipleship, yang penting bagaimana kita membina orang lain, mengarahkan orang lain, sehingga orang lain tersebut menjadi orang yang bermanfaat. Orang lain tersebut kemudian punya kapasitas menerima panggilan Tuhan, bahkan menggenapi panggilan Tuhan atas kehidupannya. Nah, dalam praktek pemuritan, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Beginilah gembala komunitas sel harus memuridkan anggota komselnya. Yang pertama, Tuhan Yesus melakukan yang namanya fathering. Ya, mungkin bisa ikutin supaya ingat ya, fathering, membapai, teaching, mengajar, dan coaching, melatih. Ada yang nanya kepada saya kalau saya memberikan training ini, pementoran, apa bedanya mentoring dengan fathering? Kan sama aja, beda. Fathering itu ya pelajaran sebelumnya, poin sebelumnya, bagian dari mentoring. Satu, katakanlah hal unit saja, membapai. Karena mentoring atau discipleship berbicara juga mengajar dan melatih. Ya, nah lihat diagramnya. Ini diagram yang bagus, ya, mentoring, discipleship, fathering, teaching, dan coaching. Kalau di buku itu lengkap, tapi kita PowerPoint kasih poinnya saja, ya. Fathering, kita tahu Petrus ini orang yang luar biasa, mungkin membuat Yesusnya tiap hari lihat, kalau lihat Petrus udah nanyanya banyak, ya. Udah gitu mungkin ya, Petrus ini orang yang kritis, Petrus ini orang yang keras, susah diatur. Petrus juga yang menyangkal Tuhan Yesus. Tapi lihat di Alkitab, sebelum Petrus pergi dan menyangkal Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata, Petrus, tapi aku telah berdoa supaya imanmu tidak gugur. Waduh, ini saya membaca itu, wih, ini nih Tuhan Yesus nih. Ketika dia di atas kayu salib, dia pandang murid-muridnya termasuk Petrus. Dia berkata, Bapa ampunlah mereka. Wih, Petrus lihat dulu, Udah saya diajarkan guru sekolah minggu saya, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus itu Yohanes, karena kepalanya ya diberikan privilege untuk bersandar di bahu Tuhan Yesus. Kalau saya punya anak yang bandel, yang satu penurut, saya suka yang penurut tentunya. Yang bandel ya mungkin, ya saya mentor juga, tapi mungkin ya orang dunia bilang kasihnya lebih penurut. Tapi perhatikan, Petrus menyangkal 3 kali, dia menanya pengampunan orang yang sama Tuhan Yesus jumpai ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dan berkata, Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka? Wih, ini Bapak bang. Petrus sudah ketakutan 2 kali 3 kali. Kalau begitu gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya mikir Tuhan Yesus ini nggak adil nih. Ini Petrus yang kali 3 kali, bandel banget nih. Ya, tegar tengkuk, so tahu, nanya-nanya. Kenapa dikatakan gembala pertama, pendeta pertama, udah suruh mengembalakan domba-domba, bukan Yohanes murid yang dikasih, tapi Petrus. Itulah fathering. Orang-orang sakit berjumpa dengan Yesus itu sulit. Kita tahu wanita yang sakit pendarahan itu harus berjibaku dulu di kerumunan, susah banget tunggu Yesus. Kita tahu, saudara, orang-orang berbondong-bondong, bahkan hampir di tenda, naik dari atap untuk disembuhkan oleh Yesus, oleh teman-temannya. Tapi begitu ibu mertua Petrus sakit, Yesus yang datang. Itulah fathering. Ketika hari Pentakosta tiba, kita tahu orang yang dimentor, dimuridkan
oleh Yesus. Pelayanan yang paling menonjol itu apa ya? Dia berkhotbah. Yesus berkata, Petrus ikutlah aku jadikan kau penjala manusia. Dulu sebelum mentor, Petrus penjala ikan. Dia berkhotbah, ya, nangkap ikan, 3.000 ikan dapat. Tapi di hari Pentakosta itu dia berkhotbah karena dia tahu dia telah dibina, dibentuk, dilahirkan jadi pemimpin, dan melihat keteladanan Yesus dia tidak takut, tidak gentar. Ya, mau ditangkap, tangkaplah. Begitu dia berkhotbah 3.000, saudara, itulah jemaat mula-mula pertama kali dibina, dimuridkan di dalam komunitas. Fathering. Kadang-kadang anggota Komsel kita ini yang pemimpin di sini ya, ketua-ketua, para pembina, ya, yang masih kepahitan sama anggotanya, udahlah ampuni aja. Lepaskan pengampunan. Kita ini harus jadi bapak rohani. Karena kita bukan ketua, kita bukan hanya leaders, bukan hanya gembala, kita lah bapak rohani. Ya. Yang kedua, teaching. Yesus mengajar perumpamaan kepada muridnya. Sekali lagi hari ini, gembala komunitas sel, engkau harus upgrade pengetahuan akan firman. Jangan kebanyakan majalah suka, komik suka, internet, jurnal suka, tulis jurnal, suka banget. Berita-berita, apalagi ya, semualah berita-berita tentang tanda kutip ya, akun-akun hoax, ya, akun-akun gosip, akun-akun mengguncingkan tokoh dan banyak. Kita suka nih. Tapi pagi firman Alkitab nggak dibuka, saat teduh enggak, saudara, kita nggak bisa. Kalau kita nggak diisi, kita nggak kembali, ya, mengajar. Kita diisi oleh firman, kita diisi oleh Yesus, kita diisi marketplace. Jadi seorang mentor itu harus bukan fathering, membapai, bapak rohani, tudung rohani, tapi harus juga mengajar, ya. Nah, saya nggak tahu nanti ada satu orang lagi, Pak Hans, mungkin dari Amerika kalau bisa masuk, baik, ya. Yang ketiga, seorang mentor juga harus menjadi coaching, pelatih. Saya ingat ketika saya masuk di dalam komunitas sel dan dipanggil, saya dipercayakan, mentor saya, katakanlah kalau di GB itu ketua KPA-nya di gereja lokal, seorang pasangan suami istri, dan mereka melihat kamu ini punya potensi. Ya, salah kami kalau tidak memberikan kesempatan. Lalu dia membawa saya, ketika berkhotbah saya melihat dan melihat hidupnya, bagaimana ketika dia berjalan di dalam Tuhan. Dia seorang manajer di sebuah pabrik obat ternama di Indonesia. Dan saya lihat orangnya rendah hati. Dan satu saat ketika dia berkata, saya sakit nih, kamu gantiin dong saya khotbah. Saya benar-benar menolak dan saya bilang, aduh, saya gugup karena saya tahu nih gereja ini, ya, jemaatnya mungkin di atas 500 waktu itu, saudara, tahun-tahun 2000. Waduh, saya ini siapa saya? Saya bilang, enggak. Dia bilang, kamu kan udah latihan, kamu udah lihat saya khotbah. The show must go on, dia bilang. Jadi mentoring itu sedikit memaksa. Kamu udah latihan. Saudara ingat ketika Yesus, dia bukan hanya mengajar. Matius 14 mencatat ketika dia sudah melakukan mujizat, penyembuhan, mengajar, murid-murid disuruh pergi, ya, kemudian nyebrang, dan di danau itu perahu diombang-ambingkan oleh gelombang. Murid-murid takut. 3 subuh Yesus berjalan di atas air. Murid-murid berkata itu hantu. Saya kalau Yesus, waduh, saudara marah. Tiap hari ketemu, ya, mukanya kan pasti tahu masih kerja itu hantu. Ini maaf, saudara. Kita bisa dikatakan, mungkin kita rajin ke gereja, mungkin kita bisa memuji menyembah berkata kepada Yesus. Tapi saya mau katakan hari ini, apakah hidup kita mengalami Kristus? Enggak, itu jadi soal. Kita muji menyembah Tuhan, berdoa, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau kita tahu kita bukan hanya muji menyembah, berdoa, tapi mengalami Kristus setiap hari, saya percaya ketika COVID ini,
Kita tidak akan bimbang karena kita tahu siapa yang kita andalkan, saudara. Kita bukan hanya baca firman, kita bukan hanya berdoa, kita bukan hanya memuji menyembah, tapi ketika kita melakukan itu setiap hari, pengurapan Tuhan turun, saudara. Dan kita akan firm, kita akan kuat dan gak akan pernah goyah. Petrus berkata, wah ini kurang ajar lagi Petrus nih. Kalau itu buktikan bro, aku juga ingin belajar. Berjalan. Yesus sebenarnya nunggu malam, kenapa? Dia ingin melatih murid-murid. Kemarin berteori mujizat, sekarang ya praktek mujizat. Petrus berjalan, bisa benar. Tapi tenggelam karena dia ikut, Yunus nih di bawah ikan besar. Dia mulai bimbang karena gelap, subuh, karena air mungkin dalam. Tapi Yesus menopang dia, membawanya ke perahu, dan semua tercengang, terkagum, dan menyembah memuliakan Yesus. Hari itu murid-murid lihat, ini 5 roti 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus berkata, jangan suruh pulang, murid-murid suruh pulang. Cari makanan. Yang cari itu murid-murid. Anak kecil 5 roti 2 ikan. Ya. Didoakan lalu suruh bagi. Ini kalau jadi murid-murid, ini leadersku, mentor, 5 roti 2 ikan nih, suruh bagi, gendeng apa, mana cukup. Dibagi-bagi nggak habis, bahkan sisanya 12 bakul. 12 bakul itu 12 murid. Dibawa, saudara, mereka tenang. Kenapa? That's a proving a miracle is happen. Engkau jangan hanya teori doang, aku latih. Saudara, di kemudian hari kita tahu, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun. Petrus, orang yang sudah bisa melihat, dilatih, dia berkata kepada orang yang lumpuh, emas dan perak tidak ada. Demi nama Yesus bangkit dan berjalan. Bahkan bayangan Petrus ditunggu. Bayangannya, kehadirannya ditunggu. Jangan-jangan orang yang sakit itu percaya bayangannya lewat tuh sembuh. Kalau Tuhan Yesus dulu orang harus dekat, ditandu jubahnya, tungkahnya. Ini Petrus, bayangannya. Saudara, hari ini maaf, gembala, engkau jangan membiarkan para stafmu, para pejabat PDP, PDM di gerejamu hanya jadi pemain cadangan. Ya, hanya melihat engkau khotbah luar biasa, tapi nggak pernah dikasih mimbar. Ini kadang-kadang pejabat juga kayak transferan klub bola. Ya, aduh kapan nih gua ditransfer sama gereja lain? Ya, karena dikhotbahin terus, sudah dipasang enggak. Orang juga pemain bola profesional, gerah juga. Yesus gak gitu. 3,5 tahun dia latih karena dia tahu waktunya singkat. Orang-orang dilatihnya 12 orang ini kita tahu, orang-orang yang dasar. Hari ini jangan kita memperdayakan bawahan kita, pengerja kita, tapi berdayakanlah mereka. Anggota komunitas sel itu harus dilatih. Ya, bagaimana pengusiran setan, bagaimana jalannya konseling, besuk itu seperti apa, latih mereka. Kalau mereka yang suka untuk berkhotbah, latih mereka di komunitas sel, kasih bahan materi, evaluasi. Saya suka beberapa orang panggil ke rumah, saya ajarin khotbah. Kamu bikin khotbah depan saya evaluasi. Ya, orang-orang, dan hari ini mereka menjadi pengkhotbah. Salah satu menjadi wakil gembala saya. Dari SMA juga. Saya latih khotbah, gak punya sel khotbah, gak punya background seminari. Di tengah jalan, ketika dia sarjana teknik selesai, saya ingin masuk sekolah teologi. Dia suami istri, tahun kemarin lulus ya dari MTH STT Jakarta, istrinya MTH dari konseling Pak Yakob Subsada. Saya bilang puji Tuhan. Mengapa? Saya ingin membangkitkan, bukan pesaing, saya membangkitkan pemimpin. Hari ini staf kita di gereja kita latih mereka, anggota komsel gereja kita latih mereka. Nah, slide berikutnya boleh dibantu. Ya, mari kita lihat mentoring ini, bahwa harus mengakar dan dipraktekkan di dalam komunitas sel. Saya ingat
hari dimana ketika saya belajar ke gereja City Harvest di Singapura. Pastor Kong tahun 90, saya ingat 98 awal. Mereka mengadakan KKR. Temanya Elijah. Oh, saya pikir nih KKR ini keren banget. Billboard di Singapura. Udah itu kartu kayak ATM undangannya. Wih, luar biasa. Ya, saya nggak pernah lupa ketika itu di indoor stadium Singapura. Dihadiri begitu banyak, saya nonton lihat bagaimana mereka menjangkau jiwa. Ya, itu di stasiun MRT mereka bagiin pamflet. Kalau misal bergerak datang, dan tiba-tiba ternyata Nabi Elijah-nya betul. Pastor Lawrence Kong sendiri, ya, wah, kembang api muncul, burung gagaknya itu pakai rollerblade, sudah sepatu roda, oh keren banget. Lalu Nabi Elia-nya nih Pastor Kong gitu pakai kayak film-film itu, saudara, kayak film silat, naik ke atas, saudara, pakai sling kawat. Nah, setelah itu evaluasi, saya datang pertemuan full time-nya. Dia mengencourage, ternyata ekspektasinya itu nggak bisa diharapkan, saudara. Cuma petobat baru yang datang, tapi dia mengencourage. Terima kasih untuk para full timer, orang yang bekerja. Saya mengucapkan syukur, kan sudah bekerja. Wih, semua nangis, saya juga bingung kenapa nangis. Kayaknya mereka bersalah, kenapa nih kita nggak all out. Karena mereka, saya tahu, mengeluarkan begitu banyak uang. Oh, saya bilang ini nih, bapak banget nih. Dan akhirnya terjadi pemulihan, saya yang bingung sendiri. Mereka ke depan nggak altar call, nangis-nangisan, doa lagi. Adakah komsel kita hari-hari seperti itu, saudara? Ya, saya pikirkan, waduh. Waktu itu saya diingatkan bahwa gembala itu, komunitas sel, betul-betul sungguh harus memuridkan dan menjadi mentor dalam komunitasnya. Mari kita lihat sama-sama, kita baca dengan suara yang keras power statement ini, ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mentor bukan hanya motivator yang memotivasi. Mentor adalah motivator yang membapai. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini nanti kalau di kelas nanti biasanya pelajaran 2, ya 2 pelajaran ada diskusi kelompok. Nanti pelajaran keempat, ke-6 dan ke-8. Puji Tuhan. Terima kasih.